وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Akhwati, pemirsa Markazuna TV channel yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pelajaran Al-Fiqhil Muyassar Al-Babul Ashiru fi Salatil Jumu'ati wa fihi Masailu. Bab yang ke-10 tentang salat Jumat dan padanya ada permasalahan-permasalahan. Al-mas'alatul ula hukmuha wa dalilu dzalika. Permasalahan yang pertama adalah hukumnya dan dalilnya. Al-jumu'atu fardu 'ainin 'ala rijali. Salat Jumat itu hukumnya fardu 'ain bagi setiap laki-laki atau bagi para laki-laki, liqaulihi subhanahu, dikarenakan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Wali qawlihi, dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Pergi menuju salat Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki yang telah muhtalim, maksudnya telah bermimpi. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis beliau juga, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilina. Benar-benar kaum-kaum itu berhenti dari mereka meninggalkan salat Jumat, atau Allah benar-benar mengunci hati-hati mereka, kemudian mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Qala an-Nawawi rahimahullahu, berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, fihi annal jumu'ata fardu 'ainin. Padanya bahwasanya salat Jumat itu hukumnya fardu 'ain, walil haditsil ati ba'da qalil. Dan dikarenakan hadis yang akan datang setelah ini, wa fihi, di dalamnya ada, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Salat Jumat itu adalah hak yang wajib bagi setiap muslim, atau kebenaran yang wajib. Al-mas'alatu tsaniyatu ala man tajibu. Permasalahan yang kedua adalah wajib atas siapa? Tajibul jumu'atu ala kulli muslimin dzakarin hurrin balighin aqilin. Salat Jumat itu wajib atas setiap muslim, zakarin, laki-laki yang merdeka dan telah baligh dan berakal, qadirin ala ityaniha, yang mampu untuk melaksanakannya, muqimin, yang bermukim atau menetap, fala tajibu ala, dan tidak wajib atas, abdin mamlukin aw imra'atin aw sabiyyin aw majnunin aw maridin aw musafirin. Tidak wajib atas hamba yang dimiliki atau di bawah kekuasaan, aw imra'atin, atau wanita, atau anak laki-laki, anak kecil, atau orang gila, atau orang sakit, atau orang musafir yang di dalam perjalanan. Liqaulihi, berdasarkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat itu adalah suatu hak yang wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, illa arba'atun, kecuali 4 orang, abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun, hamba atau budak atau wanita atau anak kecil atau orang sakit. Wa ammal musafiru
fala talzamuhul jumu'atu, sedangkan musafir maka tidak wajib baginya salat Jumat, li'anna nabiyya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfarihi, tidak mengerjakan salat tersebut pada perjalanan-perjalanan beliau. Waqad wafaqa yaumu Arafata fi hajjatihi jumu'atan, dan hari Arafah telah bertepatan pada haji beliau dengan hari Jumat. Wa ma'adzalika shallaha dhuhran wa jama'al asra ma'aha, bersamaan dengan itu beliau melaksanakan salatnya sebagai zuhur dan menjamaknya dengan asar. Ammal musafirul ladzi yanzilu baladan tuqamu fihi al-jumu'atu fa innahu yusalliha ma'al muslimina, sedangkan musafir yang singgah di satu negeri yang dilaksanakan padanya salat Jumat, sesungguhnya ia melaksanakan salat tersebut bersama kaum muslimin. Wa idza hadaraha al-'abdu awil mar'atu awil sabiyyu awil maridu awil musafiru sahhat minhu wa ajza'athu an salati dhuhri, dan jika hadir untuk melaksanakannya seorang hamba, budak atau wanita atau anak kecil atau orang sakit atau musafir, maka sah darinya dan mencukupinya dari melaksanakan salat zuhur. Al-mas'alatu tsalisatu waqtuha, permasalahan yang ketiga adalah waktunya. Waqtul jumu'ati huwa waqtu zuhri min ba'di zawali ila an yasira dhillu syai'i katulihi. Waktu salat Jumat itu adalah waktu salat zuhur, dari setelah tergelincirnya matahari hingga bayangan sesuatu menjadi seperti atau sama dengan panjangnya. Li hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas bin Malik, annan nabiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilu syamsu, beliau salat Jumat ketika matahari condong. Wa huwal marwiyu an ashabin Nabi, dan ini diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fi'lihim, dari perbuatan mereka. Wa ala hadha faman adraka raka'atan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha, dan oleh karena itu siapa yang mendapati satu rakaat darinya sebelum keluar waktunya, maka ia telah mendapatinya. Wa illa shallaha dhuhran, jika tidak maka ia melaksanakannya sebagai salat zuhur. Liqaulihi, berdasarkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salata, siapa yang mendapati satu rakaat dari salat maka ia telah mendapati salat. Waqad taqaddam, dan telah terdahulu penjelasannya. Al-mas'alatu rabi'atu al-khutbah, permasalahan yang keempat adalah khutbah. Al-khutbatu rukunun min arkanil jumu'ati la tasihhu illa biha, khutbah merupakan rukun dari rukun-rukun Jumat dan tidak sah salat Jumat kecuali dengannya. Limuadzabatihi, dikarenakan beliau konsisten melaksanakannya sallallahu alaihi wasallam. Wa adami tarkihi laha abadan, dan dikarenakan beliau tidak meninggalkannya, tidak pernah. Wa huma khutbatani, dan itu ada dua khutbah. Yashtaritu li sihhati salatil jumu'ati an yataqaddama ala salati, dan disyaratkan untuk sahnya salat Jumat bahwa kedua khutbah itu didahulukan daripada salat atau berada terlebih dahulu. Al-mas'alatul khamisatu fi sunanil khutbati, permasalahan yang kelima adalah tentang sunnah-sunnah khutbah. Wa yusannu du'a'u lil muslimina bima fihi salahu dinihim wa dunyahum, disunnahkan untuk berdoa bagi kaum muslimin dengan apa yang padanya ada kebaikan agama mereka
dan dunia mereka, ma'ad du'ai liwulati umuril muslimina bisalahi wat taufiqi. Disertai doa untuk para pemimpin urusan kaum muslimin dengan kebaikan dan taufik, li'annahu, dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba yaumal jumu'ati da'a, jika beliau khutbah pada hari Jumat beliau berdoa, wa asyara bi usbu'ihi wa ammanan nasu, dan beliau menunjuk dengan jarinya dan manusia, orang-orang mengamini. Wa an yatawallahuma ma'as salati wahidun, dan hendaklah bertanggung jawab terhadap keduanya bersamaan dengan salat itu satu orang. Ya wa yarfa'u sautahu bihima hasabat taqati, dan ia mengangkat suaranya pada saat khutbah, dua khutbah, sesuai kemampuannya atau kekuatannya. Wa an yakhtuba qa'iman, dan hendaklah ia khutbah dengan berdiri, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri. Wa qala Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, berkata Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhtubu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian berdiri lagi dan berkhutbah. Faman haddatsaka annahu yakhutubu jalisan faqad kadzaba, dan siapa yang memberitahumu bahwasanya beliau berkhutbah dengan duduk, maka ia telah berdusta. Wa an yakuna ala minbarin aw makanin murtafi'in, dan hendaklah di atas mimbar atau tempat yang tinggi, li'annahu, dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu ala minbarihi, dahulu berkhutbah di atas mimbarnya, wa huwa murtafi'un, dan itu tinggi, wa li'anna dzalika ablaghu fil i'lami, dan dikarenakan hal itu lebih menyampaikan pemberitahuan, wa ablaghu fil wa'dhi, dan lebih menyampaikan nasihat, wa an yajlisa bainal khutbataini qalilan, dan hendaklah ia duduk di antara dua khutbah itu sejenak atau sebentar, liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana nabiyyu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbataini, berkhutbah dengan dua khutbah, wa huwa qa'imun, dan beliau berdiri, yufassilu bainahuma bijulusin, beliau memisah di antara kedua khutbah tersebut dengan duduk. Wa yusannu qasrul khutbataini, dan disunahkan memendekkan dua khutbah. Wasaniyatu aqsaru minal ula, dan khutbah yang kedua lebih pendek daripada yang pertama. Li hadisi Ammar, berdasarkan hadis Ammar marfu'an, yang marfu', inna tula salati rajuli wa qasra khutbatihi ma'innatun min fiqhihi, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah ma'innah dari fikih, kefakihannya atau kepahamannya. Wa atilus salata waqsurul khutbata, maka panjangkanlah salat dan pendekkanlah khutbah. Ma'innah, wal ma'innatu al-alamah, ma'innah itu maksudnya alamah, tanda, merupakan tanda kefakihannya. Wa yusannu an yusallimal khatibu alal mu'minina idza aqbala alaihim, dan disunnahkan bagi khatib untuk memberi salam kepada orang-orang mukmin jika menghadap ke arah mereka. Liqauli Jabirin, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'adal minbara sallama, jika beliau naik ke mimbar beliau memberi salam.
Wa yusannu an yajlisa 'alal minbari ila faraghil muadzini. Disunahkan untuk duduk di atas mimbar hingga muadzin selesai. Liqabli ibni Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana nabiyyu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu, duduk, idza sa'adal minbara, jika beliau naik ke atas mimbar, hatta yafrughal muadzinu summa yaqumu fayakhtubu, hingga muadzin selesai, kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Wa yusannu an ya'tamidal khutibu ala asa wa nahwiha. Disunahkan bagi khatib untuk bersandar dengan atau menggunakan tongkat atau yang semisalnya. Wa yusannu lil khatibi an yaqsida tilqa'a wajhihi. Dan disunahkan bagi seorang khatib untuk menghadap lurus ke depan dengan wajahnya, dikarenakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.